Halo, apa kabar para sahabat-sahabati? Semoga kalian tetap semangat, tetap di kesehatan, dan kita semoga menjalankan aktivitas sehari-hari dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita juga diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan diberi rezeki yang halal, barokah, dan limpah ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabati, bertemu kembali dengan saya, channel Pena Hukum. Channel Pena Hukum bertujuan untuk belajar dan memberikan pencerahan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang hukum atau pencerahan tentang hukum. Para sahabat-sahabati, jangan lupa like dan subscribe channel Pena Hukum ini. Terima kasih sebelumnya sudah like dan subscribe. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa yang dimaksud pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Lalu sebenarnya perbuatan apa saja yang termasuk pencemaran nama baik? Simak penjelasan lengkapnya di berikut ini. Perbuatan yang termasuk pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, di mana hal tersebut termuat pada pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Hukum pidana di Indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam, yaitu penistaan pasal 310 ayat 1 KUHP. Supaya bisa dihukum dalam pasal ini, menurut R. Susilo, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan. Penistaan dengan tulisan diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Fitnah diatur dalam pasal 311 KUHP. Perbuatan pada pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang tidak dapat dihukum jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa meminta kepentingan sendiri. Jika ini terjadi, baru hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti, maka terdakwa tidak menistah lagi, akan tetapi akan dikenakan pasal
311 KUHP tentang fitnah. Penghinaan ringan diatur dalam pasal 315 KUHP. Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti menuju wajah, pegang kepala, dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah diatur dalam pasal 317 KUHP. Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum. Selain itu, menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP. Tuduhan perbuatan secara fitnah diatur dalam pasal 318 KUHP. Orang yang sengaja melakukan perbuatan di mana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana di mana hal ini tidaklah benar, misalnya saja menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan. Nah, ini yang dapat saya jelaskan tentang tema pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan singkat ini dapat berguna dan manfaat bagi kita semua, dan semoga masyarakat dapat pencerahan tentang tema ini. Jangan lupa like dan subscribe para sahabat-sahabati. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang lain, dan semoga kita diberi umur yang panjang, rezeki yang banyak, dan diberi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.